Bangunan suci ini berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, teman-teman ya. Ya, tempat ini konon adalah tempat pertapaan orang-orang sakti. Kita mencoba memasuki area tempat ini. Tempat ini dijaga dua patung yang membawa pentungan ya, seperti bermahkota raja yang dimana kepalanya diikat oleh ikatan membawa pentungan. Dua arca ini yang menjaga tempat suci yang berada di tempat ini, teman-teman. Kita mencoba naik di atas bangunan suci ini ya, terbuat dari marmer, dan di atasnya ini kita lihat ada beberapa aroma bau dupa ya, kita lihat yang masih menyengat, dan terdapat tulisan aksara Jawa, teman-teman. Kita lihat ini adalah tempat di mana para orang-orang sakti melakukan pertapaan atau ritual di tempat ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Pagi ini kita berada di sebuah tempat pertapaan di mana orang-orang dulu sampai saat ini sering bertapa di tempat ini. Konon banyak orang-orang sakti yang melakukan kegiatan di tempat suci ini, teman-teman ya. Kita akan mencoba masuk ya dan menelusuri tempat di mana orang-orang melakukan kegiatan pertapaan di tempat ini, teman-teman, atau bertafakur menurut agama Islam. Ya, tempat ini dipagari keliling oleh tatanan batu bata merah dan didesain dibentuk mirip dengan masa-masa kerajaan Majapahit tempo dulu, teman-teman ya. Dan kita lihat dua gapura ini ya, yang dimana terpampang ya, di pintu masuk area bangunan suci yang ada di tempat ini, teman-teman ya. Ya, kita masuki bangunan suci itu, kita dihadapkan dengan sosok dua penjaga arca yang terbuat dari batu andesit ya. Arca ini adalah sebuah arca yang membawa pentungan ya, yang ditaruh di sampingnya dengan dipegang oleh tangan, dan di rambutnya diikat oleh ikatan. Patung ini mirip seorang penjaga ya, penjaga kerajaan. Ini bukan arca kala kalau menurut saya, karena tampang daripada patung ini bukan tampang daripada arca kala. Namun biasanya di tempat-tempat yang lain itu sering kita temukan patung-patung arca kala, namun ini adalah bukan arca kala, teman-teman ya. Ini seperti patung Reco Pentung yang ada di Tulungagung ya, teman-teman. Namun saya sendiri kurang tahu karena saya tidak paham dengan bentuk-bentuk patung ataupun siapa filosofi yang ada di patung ini, teman-teman. Yang jelas tempat suci ini dijaga dua patung, dan ini adalah patung yang di sebelah timur ya, dimana patung ini juga sama membawa pentungan, teman-teman ya. Dengan tangan yang satu membawa pentungan ditaruh di sampingnya, dan yang satunya lagi seakan-akan pasrah kepada Tuhan gitu, teman-teman. Dimana tangannya ditaruh di area perut ya. Dan patung ini berambut keriting, teman-teman ya.
seperti bidadara surga. Dan kita lihat di depan kita itu adalah bangunan suci yang dimana banyak orang-orang dulu, orang-orang sakti yang melakukan kegiatan pertapaan di tempat ini, sehingga membuat penasaran saya untuk mereview tempat suci ini, teman-teman ya. Konon tempat ini adalah lintas agama, tidak hanya umat Hindu, Buddha, Kristen ataupun Islam, semua diperbolehkan untuk melakukan kegiatan doa di tempat ini, teman-teman ya. Jadi memang ini adalah dibuat untuk lintas agama. Kita lihat tempat ini dikelilingi dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang sangat hijau royo-royo, sejuk sekali di tempat ini, teman-teman ya. Dan bangunan ini selain terbuat dari batu bata merah, di atasnya terdapat seperti, kalau kita lihat ini adalah seperti keramik, namun bukan keramik ya. Kita lihat ini adalah struktur bangunan daripada bangunan suci tempat pertapaan orang-orang sakti, teman-teman ya, yang dipersiapkan memang untuk kegiatan tafakur atau bertapa. Iya, kita lihat bangunan ini ya, di bawahnya tertata bangunan batu bata merah ya, dan di atasnya marmer ya, teman-teman. Kita lihat itu adalah marmer ya. Jadi bangunan ini didesain bawahnya menggunakan batu bata merah, dan di atas daripada batu bata merah ini adalah batu marmer, teman-teman ya. Kita lihat coba mulai dari sisi timur sampai ke barat ya, semuanya penuh dengan batu marmer, teman-teman. Dan juga kita lihat ini adalah umpak belunda untuk naik ke atas bangunan suci ini. Terdapat 4 tangga untuk naik di atas panggung. Kita akan mencoba naik di atas panggung. Dan ini terpampang tulisan sepatu harap dilepas, artinya kita masuk di tempat ini harus suci, teman-teman ya. Dan ini adalah marmer yang ada di tempat ini ya, kita lihat. Dan ini ada bekas dupa ya, bekas dupa yang masih menyengat aromanya, teman-teman ya. Dan kita lihat, subhanallah. Dan ini terpampang tulisan huruf aksara Jawa, teman-teman, dimana saya sendiri kurang bisa membacanya. Yang jelas ini adalah tulisan aksara Jawa. Subhanallah ya, keren sekali, teman-teman ya. Bangunan ini berbentuk bujur sangkar ya, bujur sangkar 3, kalau menurut saya ada 3 tingkat ya. Tingkat pertama lantai dasar ya, lantai dasar. Kemudian tingkat kedua ada lantai yang ini kita lihat ada 4 yang dikasih kain kuning ya. Itu ada lantai kedua. Yang di atas itu adalah lantai terakhir. Lantai terakhir di mana tempat itulah yang konon menjadi titik pusat daripada orang-orang sakti terdahulu sampai saat ini. Banyak orang melakukan kegiatan pertapaan di malam hari, teman-teman, di tempat ini. Nah, kita lihat ini, teman-teman. Memang tempat ini adalah berbentuk bujur sangkar ya. Semuanya terbuat dari batu bata merah dan marmer ya. Kita lihat ini adalah di area sebelah timur bangunan suci ini ya. Di samping-samping
bangunan ini diberikan kain kuning ya. Bapak menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat suci, teman-teman ya. Tempat ini tidak hanya dikunjungi oleh warga masyarakat Mojokerto sendiri, namun banyak sekali yang berdatangan di tempat ini ya, yang melakukan kegiatan pertapaan atau spiritual di tempat ini. Ada yang dari Kediri, dari Jogja, Solo, bahkan dari Bali, teman-teman, yang sering untuk melakukan kegiatan seperti ini ya, di tempat ini ya. Memang bangunan ini jika kita lihat nyaman sekali, teman-teman ya, nyaman sekali karena suasananya yang begitu damai, mungkin bisa membawa konsentrasi kita penuh untuk melakukan kegiatan spiritual atau bertafakur, teman-teman. Kita mencoba memasuki area bangunan suci ini, teman-teman ya. Ini adalah tangga yang jumlahnya 9 adalah angka kesempurnaan, teman-teman. Dan kita lihat ini adalah batu marmer raksasa ya, yang sangat besar sekali ya, puncak daripada titik kegiatan untuk bertafakur atau kegiatan spiritual atau melakukan pertapaan, teman-teman, di tempat ini ya. Banyak kan dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita adalah di malam hari ya. Sehingga kalau siang hari seperti ini kosong, tidak ada penghuninya, teman-teman. Kita lihat jumlah daripada tangga yang ada di tempat ini adalah berjumlah 9. Memang 9 adalah angka kesempurnaan menurut bahasa kita ya. Kita lihat subhanallah, ini adalah teman-teman ya. Inilah teman-teman ya, tempat di mana orang-orang melakukan pertapaan, mulai dari pendahulu kita, mungkin presiden pertama mungkin ya. Cuman yang jelas informasinya yang lebih sering saya dengar adalah presiden kedua sering melakukan kegiatan di tempat ini, teman-teman ya. Kita lihat ini adalah bentuk daripada bangunan suci ini. Rayu mbah, rayu ngapunten. Dan inilah tempat itu, teman-teman ya. Memang banyak sekali ya di Nusantara ini ditemukan bangunan-bangunan suci, atau itu peninggalan atau bangunan baru. Namun ini membuat kita mereferensikan bahwa tempat ini adalah bagian daripada perjalanan sejarah peradaban yang ada di Nusantara ini, teman-teman ya. Dan di pagar sebelah barat terdapat pagar tembok yang berwarna kuning, dan di atasnya dihiasi dengan pagar dari besi, teman-teman ya. Dan ini adalah keindahan suasana daripada tempat suci, tempat pertapaan orang-orang sakti di kawasan ini, teman-teman ya. Kita lihat, dan juga di tembok sebelah kanan itu terdapat cat kuning juga. Kuning artinya adalah lambang sebuah kesucian, dan di atasnya juga dipelipit dengan kain kuning, teman-teman ya, dari keempat bujur sangkar. Dan ini juga melambangkan sebuah kesucian, teman-teman. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih apabila ada kesalahan informasi dari apa yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman ya. Karena konten kami ini selain menghibur juga menjadi sedikit referensi buat kita tentang perjalanan sejarah peradaban yang ada di Nusantara ini, teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih dan salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.